Perubahan tidak menjamin perbaikan kualitas hidup, tapi tidak ada perbaikan kualitas hidup yang bisa dicapai tanpa perubahan, Berarti berubah yuk. Jangan khawatir mengenai kecepatan dari perubahan Anda. Khawatirlah apabila Anda tidak berubah. Kecepatan perubahan hidup ditentukan oleh kecepatan perubahan pribadi. Kita melanjutkan tindakan untuk mencapai impian. Impian itu hanya kita buat satu kali. Satu kali saja Anda tetapkan Anda menjadi orang yang besar, yang berhasil, sukses, lalu damailah. Mengapa tidak Anda lebihkan perhatian untuk pelajaran dan pekerjaan dengan mensyukuri yang sudah ada. Tidak meminta Tuhan melebihkan di mana memang kita dikurangi, tetapi menggunakan di mana kita menggunakan kekuatan di mana kita dilebihkan. Sehingga keraguan orang akan menjadi hiburan yang sangat indah di masa depan saat mereka yang mencemooh kita datang menyampaikan kekaguman dan dia bilang apa? Gua nggak nyangka. Itu loh, sudut pandang orang yang pendek melihat kegagalan itu kegagalan. Tetapi kalau itu menuntun kepada kebaikan, itu sukses. Sekarang nikmatilah kemungkinan kehidupan. Setiap hari itu indah karena setiap hari adalah kesempatan untuk memulai awal yang baru. Kan perubahan kehidupan hanya mungkin kalau ada perubahan pikiran. Perubahan tidak menjamin perbaikan kualitas hidup, tapi tidak ada perbaikan kualitas hidup yang bisa dicapai tanpa perubahan. Berarti berubah yuk. Perubahan itu bukan yang penting, bukan sampainya, bukan jadinya. Komponen terpenting dalam jadwal mengubah diri adalah mulainya. Tanggung jawab bagi keberhasilan kita sendiri. Kalau mau gagal nanti. Prosesku sekarang adalah mensyukuri yang bisa kulakukan sekarang. Yuk ikhlaslah memimpikan yang besar, lalu ikhlaslah melakukan yang kecil. Mensyukuri yang sudah ada, tidak mengeluhkan yang belum kita miliki. Mensyukuri yang bisa kita lakukan segera dan tidak menghalanginya karena kita takut tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Mudah-mudahan kita sukses, yang dirahmati dengan nama yang harum, kekayaan yang besar, cinta yang tulus, yang dalam dari sesama. Simple sekali. Kalau Anda melakukan hal-hal yang sama, Anda akan menjadi orang yang sama. Jadi kalau kita mau ada perubahan, kita harus melakukan sesuatu yang lain, termasuk pilihan kata. Ayo. Penghormatan kepada sumber rezeki tidak boleh dikecilkan, karena Tuhan mampu menyusupkan onta dari lubang jarum. Itu lewat. Nah, Tuhan mampu menyusupkan onta ke lubang jarum. Jangan batasi dengan kata hanya. Sikap-sikap yang sama, sikap yang menjadikan kita masuk dalam kehidupan yang lemah tidak bisa digunakan sebagai sikap yang menguatkan kehidupan. Perbarui kualitas sikap, hormati diri sendiri. Tuhan memberikan kita modal, yaitu diri kita. Semua orang yang berhasil adalah orang yang menggunakan yang ada dalam dirinya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau seandainya ada benci satu hal, bencilah kerata-rataan. Jangan pernah katakan hanya biasa, jangan menafikan peran Tuhan. Itu sombong sekali. Oh, itu peran Tuhan. Betul-betul kalau kita mengerti dan menerima ikhlas kekuasaan Tuhan, hampir tidak ada ilmu yang tidak bisa diambil dari keimanan. Apakah bisa gaji kecil ikhlas menerimanya? Bisa, tapi dengan upaya yang susah. Tiap hari harus ikhlas, gitu. Kurang ikhlas, gitu. Semakin kurang, semakin itu. Orang ini bukan hanya kasihan, lucu hidupnya. Tuhan itu kadang-kadang mengusir kita dari satu tempat dengan cara membuat kita gelisah
di situ. Good. Terus mengapa Anda mengikhlaskan diri berada di tempat yang tidak menghargai Anda? Kekurangan adalah ujian sementara bagi orang yang akan segera dilebihkan. Kalau dia bukan ikhlas menerima kekurangan, tapi ikhlas bertindak melebihkan dirinya supaya dia pantas bagi penghargaan yang lebih tinggi. Take risk, ambil risiko. Tuhan menghargai orang yang berani melakukan sesuatu yang berisiko karena percaya bahwa Tuhan akan merawat orang yang percaya kepadanya. Amin. Super sekali.